Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada siswa TBSM SMK Muhammadiyah Horgelis. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap dalam kondisi yang baik dan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan materi mengenai sistem ACG atau teknologi ACG starter, di mana teknologi ACG ini terdapat pada sebuah sepeda motor keluaran baru, terutama pada motor-motor matic. Oke, sebelum masuk ke materi lebih dalam, saya coba mau menanyakan apa sih itu ACG, fungsinya apa, dan komponennya itu apa aja. Ada yang sudah tahu apa itu ACG? Ya? Oh iya, kamu. Apa ACG? Ya, memang ACG itu berkaitan dengan starter pada sepeda motor, di mana alat ini atau fitur ini berfungsi untuk menyalakan mesin sepeda motor. Tapi kalau kita ambil garis lurusnya, ACG itu adalah kepanjangan dari Alternating Current Generator, di mana Alternating Current Generator ini untuk menghasilkan arus listrik AC, atau biasa sering kita sebut itu arus bolak-balik. Sedangkan tadi di awal itu ada judulnya itu ACG itu ditambahkan dengan kata starter. Sedangkan starter yaitu alat yang digunakan untuk menyalakan atau memulai mesin pada sepeda motor, sehingga keduanya dikombinasikan menjadi sebuah fitur atau sistem ACG starter. Teknologi ACG starter ini pada awalnya diaplikasikan hanya pada Honda PCX 125. Namun dengan seiring berjalannya waktu, teknologi ACG starter ini sudah mulai banyak digunakan di motor lain. Dan salah satunya yang ada di samping kita ini yaitu Vario 125. Dia sudah menggunakan sistem ACG starter. Pada dasarnya teknologi ACG starter itu terdapat pada sepeda motor Honda, yang merupakan kombinasi juga dari teknologi ISS atau idling stop system. Perbedaannya antara ISS dan ACG starter yaitu kalau ISS dia merupakan sebuah sistem yang digunakan pada sepeda motor untuk mematikan mesin ketika mesin atau kendaraan sepeda motor itu berhenti lebih dari 5 detik. Sementara untuk ACG starter yaitu dia berfungsi untuk menyalakan mesin dengan cara lebih halus. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan perbedaan antara ACG starter dengan starter konvensional. Nah, kalau dilihat dari slide yang sedang ditampilkan, pada ACG starter itu terlihat komponennya itu hanya menggunakan flywheel atau magnet permanen dan juga stator coil. Kemudian kalau untuk starter konvensional, dia menggunakan komponen ada dinamo starter dan juga ada sliding gear. Perbedaan yang paling mencolok itu selain dari komponen yaitu dari suara yang dihasilkan ketika dua fitur ini diaplikasikan pada sepeda motor. Pada starter konvensional, dia akan menimbulkan suara atau hentakan keras ketika starter sepeda motor dinyalakan untuk memutar gear pada mesin. Itu merupakan efek dari hentakan sliding gear pada dinamo starter. Sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada penjelasan dari saya yang masih belum jelas. Ya, kamu yang mau bertanya? Ya, boleh sok, Yuni. Jadi untuk sistem ACG menggunakan dinamo starter nggak sih, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi seperti yang sudah saya tampilkan di slide, terlihat kalau sistem ACG itu dia tidak menggunakan dinamo starter. Komponen yang ada di situ sudah jelas, hanya ada flywheel dan stator
coil. Yang menggunakan dinamo starter hanya di starter konvensional. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan coba tampilkan di slide bagaimana cara kerja dari sistem ACG tersebut. Berikut saya tampilkan slide yang menunjukkan cara kerja dari sistem ACG. Sebelumnya, kita semua sudah tahu kalau di sepeda motor Honda itu sudah dilengkapi dengan sistem keamanan pada standar samping, di mana di situ terdapat switch yang dapat men-on atau meng-off-kan arus. Langkah pertama yaitu kita akan memposisikan standar samping itu dalam posisi off. Kemudian kita akan menyalakan kunci kontak berada di posisi on. Kemudian arus akan diteruskan ke tombol starter. Kemudian dari tombol starter kita perlu melakukan tindakan atau hal yang perlu kita lakukan yaitu menekan supaya arus dapat diteruskan ke dalam ECM. Sebelumnya ada yang tahu nggak di sini ECM itu apa? Ya, kamu Yayan? Ya, betul. ECM itu adalah Engine Control Module, di mana semua sistem yang sudah menggunakan teknologi PGM-FI itu menggunakan ECM. Kemudian setelah arus masuk ke dalam ECM, dia akan mengeluarkan arus dengan bertegangan positif ke dalam stator. Setelah masuk arusnya ke dalam stator, karena stator itu terdiri dari kumparan atau berupa lilitan dari tembaga, ketika dia dialiri listrik, dia akan mengubah stator itu menjadi medan magnet. Setelah stator itu menjadi magnet, karena di situ juga terdapat magnet permanen, dia akan mendorong si magnet permanen itu atau disebut flywheel-nya itu supaya dapat berputar. Supaya dapat berputar dan menyalakan mesin. Nah, setelah mesin itu sudah mulai menyala, terus dia sudah mulai berputar dengan putaran idle-nya, si ECM itu kemudian akan memutus aliran yang masuk ke stator, sehingga stator itu yang tadinya berupa atau berubah menjadi medan magnet sekarang beralih fungsi sebagai apa? Generator. Seperti yang kita tahu, generator di sini yaitu menghasilkan atau berfungsi untuk menghasilkan tegangan listrik berupa arus AC. Masih ingat tadi AC apa ya? Ya, arus bolak-balik. Nah, terus arus yang dihasilkan dia larinya kemana, Pak? Nah, di sini keunggulan dari sistem ACG itu, ketika dia sudah berubah menjadi generator dan dia sudah menghasilkan arus listrik, dia akan berfungsi sebagai sistem pengisian pada sepeda motor. Karena pada dasarnya ketika sebuah kumparan atau sebuah lilitan pada sepeda motor yang terdapat pada stator itu, dia dikelilingi oleh medan magnet, yaitu dalam flywheel. Di situ terdapat magnet permanen. Dia akan menghasilkan arus, di mana arus tersebut selain tadi untuk pengisian, dia juga akan dijadikan sebagai tenaga yang dapat menyalakan semua instrumen pada sepeda motor. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan nggak mengenai cara kerja dari ACG starter ini? Ya, kamu? Untuk di bagian flywheel-nya itu ada magnetnya, Pak? Ya, untuk di bagian flywheel itu dia terdapat magnet, karena itulah yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Seperti yang sudah tadi saya mungkin jabarkan, ketika ada kumparan kemudian dia dikelilingi oleh magnet dan dia ada pergerakan di situ dalam hal
hal ini berrotasi atau berputar, nah itulah yang akan menghasilkan listrik. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya? Oke. Kita cobakan lanjut ke slide berikutnya. Oke. Pada slide yang selanjutnya ini, di situ akan saya coba jelaskan mengenai keunggulan dari teknologi ACG starter ini. ACG starter ini mempunyai keunggulan yaitu mengurangi getaran atau bunyi saat menyalakan mesin sepeda motor. Sudah tidak ada lagi suara kasar atau hentakan dari gear pada dinamo, karena tidak menggunakan dinamo pada ACG starter ini, sehingga ketika menyalakan mesin akan lebih halus. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar. Kenapa Pak? Apa kaitannya ACG starter dengan pengurangan bahan bakar? Karena di situ ketika kita menggunakan sistem ACG starter, otomatis dia akan menggunakan sistem dekompresi yang mempermudah atau mengurangi tekanan. Namanya juga dekompresi, berarti dia mengurangi tekanan kompresi pada ruang bakar. Kita bayangkan saja kalau tidak ada dekompresi, itu ACG starter tidak akan kuat untuk memutar poros engkol dan menggerakkan piston. Seperti itu. Dan ini juga kaitannya dengan tadi pas di awal kita sebutkan ada yang namanya sistem ISS atau idling stop system. Kemudian yang berikutnya, sistem pengisian aki itu berjalan otomatis. Ini sudah jelas karena ketika tugas dari ACG itu sudah bekerja, sudah mampu menyalakan mesin, otomatis dia akan berubah fungsinya menjadi generator yang menghasilkan arus untuk pengisian dan disimpan ke dalam aki. Kemudian yang berikutnya, menjamin perawatan motor karena tidak menggunakan brush yang biasanya terdapat pada dinamo biasa. Jelas, karena ini tidak menggunakan dinamo starter, dia tidak ada yang namanya komponen brush. Karena komponen brush itu hanya ada di dinamo starter. Makanya perawatannya pun akan lebih mudah. Ya. Demikian ya pemaparan materi mengenai sistem teknologi ACG starter pada sepeda motor khususnya Honda. Sebelum saya closing atau saya akhiri, ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Paham ya semuanya ya? Ya. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.